Lisir wangi sliramu tumaking sirno ojo tangi kanmu guling awas jok ngetoro aku lagi bang wingo jin setan kang tak utusi dudu sembarang wojo layu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kisah horor. Masih batuk ya. Berjumpa lagi dengan aku Ana di sini akan membacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor@gmail.com ataupun di DM Instagram podcast kisah horor, DM Instagram Ana Olive serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Jumpa lagi di episode 90 dan ini spesial banget karena di hari ini itu tepat podcast kisah horor itu berumur 1 tahun. Anjay, setahun bro, gak kerasa banget ya. Podcast kisah horor menemani kalian semua ya. Nggak tahu terhibur apa enggak dengan podcast aku ini, dengan celotehanku ini. Secara aku tuh tidak baik untuk berkata-kata, tidak baik untuk membuat suatu kalimat yang enak didengar, yang horor didengarnya ya. Yang itulah pokoknya. Ya, semoga kedepannya jauh lebih baik lagi, terus podcastnya lebih baik lagi ke depannya, lebih bisa ngebawain jauh lebih baik lagi. Siapa tahu di anniversary-nya podcast kisah horor ini dalam waktu-waktu dekat ya, podcast kisah horor bisa dikontrak sama Spotify. Amin ya Allah, amin ya. Apalagi nih di bulan Ramadan ya, siapa tahu semuanya itu terkabul, amin. Siapa tahu kuratornya ini ya bisa cepet nikah, amin. Ya itu impian yang paling aku damba-dambakan untuk yang sekarang ini. Hainya. Oh ya, sebelumnya aku mau mengucapkan turut berduka cita untuk keluarga dari anggota kru KRI Nanggala, kapal selam Nanggala 402. Semoga amal ibadah beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Ya, semoga meninggal dalam keadaan husnul khotimah ya. Dan sebenarnya sih episode 90 itu aku posting itu kemarin ya. Kemarin hari Senin, tapi kebetulan banget kemarin sama hari ini tuh tadi tuh habis pulang dari takziah ya di salah satu rumah temen yang menjadi salah satu anggota dari 53 kru yang termasuk di kapal selam KRI Nanggala 402. Dia adalah teman saya, salah satu teman saya, teman daftar di Angkatan Laut, teman apa ya, ibaratnya itu ya teman susah bareng lah waktu daftar. Ingat banget dulu itu daftar 2 kali aku sama dia, 2010 sama 2011. 2011 dia jadi, akunya yang gak jadi tentara, gak jadi kowal. Dia jadi tentara ya. Terus kebetulan istrinya juga sedang hamil anak pertamanya dan usia kehamilannya itu udah menginjak 7-8 bulan ya. Terus ingat banget terakhir ketemu sih waktu dia nikah ya, tahun kemarin dia nikah itu aku datang ke nikahannya sama ada teman-teman letting juga yang mereka udah jadi tentara. Kan biasanya itu kita anggota batch Bintara 31, walaupun saya nggak jadi bintara ya, tapi
antara temen daftar sama temen, maksudnya temen yang udah jadi sama temen yang nggak jadi itu solid banget gitu loh untuk pertemanannya. Walaupun mereka udah jadi dan lihat kita yang nggak jadi itu, mereka tuh nggak lupa gitu. Dan kebetulan waktu itu aku juga gagalnya di Panpus, jadi udah kenal akrab banget sama mereka semua ya kan. Kebetulan ada 3 orang yang menjadi, dari letting 31 yang menjadi korban. Semuanya juga udah berkeluarga dan ada yang anaknya masih umur 3 tahun itu aduh sedih banget. Terus kalau kalian tahu tentang postingan di TikTok atau mungkin di sosmed itu yang salah satu anaknya ngelarang untuk pergi berangkat kerja, yang dikunci di kamar itu, kalau kalian tahu itu, ya ampun. Itu istrinya teman kuliah saya, teman kuliah tapi beda fakultas. Aduh gak kebayang deh gimana mereka ditinggal gitu aja. Tadi juga udah main ke rumahnya, takziah ke rumahnya. Kebetulan lagi rame, lagi ada acara tahlilan juga. Dan dengar juga jenazahnya belum pada ketemu semua ya. Semoga bisa ditemukan dalam keadaan utuh nggak utuh pokoknya ketemu dalam bentuk apapun itu. Amin amin ya rabbal alamin. Sedih guys. Jadi tadi itu kemarin juga tadi kesana itu kita juga nggak kuat buat ngedenger cerita dari istrinya, yang apalagi yang temanku yang lagi istrinya yang lagi hamil itu. Nggak bisa ngebayangin dia ngelahirin tanpa didampingin seorang suami. Itu gila sumpah. Sedih banget di sana itu. Ya semoga kejadian ini tidak terulang kembali, tidak ada korban lagi, apapun itu, entah korban bencana alam, korban musibah dalam hal kecelakaan, dan semoga kita semua dilindungi Allah Subhanahu wa taala ya. Berhati-hati juga kalau kalian berkendara, entah itu naik motor, naik mobil, atau mungkin lagi makan, nggak boleh cepet-cepet, takutnya kesedak. Soalnya tadi juga temen aku juga tadi sempet jenguk ke rumah sakit gara-gara temanku ini masuk ke rumah sakit kerongkong, tenggorokannya itu luka gara-gara dia makan terlalu cepat terus kesedak, akhirnya itu infeksi katanya itu di tenggorokannya. Dan kebetulan dia habis makan ikan gitu loh, jadi durinya itu nancep bro di tenggorokan. Gila sumpah, ngeri itu deh. Oke, kita bacakan cerita-cerita ya, karena ini spesial banget anniversary PKH yang ke setahun ya. Yang pertama, aku bingung ini ya mau ngasih giveaway gimana, tanggal tua. Ya semoga ya masih mikirin desain untuk gambar kaosnya guys, karena aku nggak pinter ngedesain gitu loh. Kemarin udah dibikinin sama teman-teman dari PKH, kurang serk aja dengan gambarnya. Tapi ya terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah berpartisipasi buat ngedesain, memberikan contoh desain kaos untuk podcast kisah horor ya. Cuma agak kurang serek, jadinya ya mikir lagi gimana caranya untuk bikin desain yang paling bagus gitu loh, nggak norak dan banyak peminatnya yang jelas. Batuk. Oke, kita bacakan cerita pertama. Malam Kana, kali ini gak apa-apa sebutin namanya, hehehe. Ya, oke aku sebutin, ini datang dari Angga ya. Mungkin masih ingat sama cerita saya tentang hantu di Wisma Atlet. Ingat banget itu. Yang ini ya, ada brimobnya itu. Sekarang saya mau cerita tentang teman saya yang saya bilang kesurupan di Bali, Surya. Berawal waktu di Bali, namanya Surya. Berawal waktu ada studi tour tiga tempat, Borobudur, Bromo, dan Bali. Di Borobudur dan Bromo semua baik-baik saja, sampai ketika waktu di Bali lagi,
di Bali. Kita sampai di Bali waktu itu pukul 2.30 dini hari. Lalu dibagikan kamar yang terdiri dari 3 orang. Di malam kedua di Pulau Bali ada beberapa teman saya yang kesurupan akibat kurang sopan. Sebagai contoh berkata kasar di Monkey Forest. Dan sengaja membuat kegaduhan di kamar hotel hingga akhirnya melihat wanita dengan baju penari melotot ke arahnya. Contoh. Mungkin cerita ini bakal saya skip karena saya ingin menceritakan Surya yang kesurupan begitu parah di hari ketiga di Bali. Kita berangkat ke wisata Kintamani. Kalau nggak salah ya, lupa juga namanya. Waktu menuju perjalanan ke Kintamani, Surya duduk sebangku dengan pacarnya, sebut saja D. Lalu mereka berdua melakukan tindakan yang kurang sopan, ciuman, anjay. Setelah sampai di Kintamani, ciuman setelah sampai di Kintamani. Lalu kita makan di tempat makan di daerah situ. Waktu mau melanjutkan perjalanan menuju ke Tanah Lot, oh ya ini kejadian atas cerita Surya ya. Di bis, Surya melihat sosok cowok berbadan kecil, pendek, hitam, dan matanya merah. Sambil menatap Surya dengan tatapan datar. Selama perjalanan menuju Tanah Lot, banyak kejadian. Sebut saja K. Dia kesurupan, tapi kesurupan tidak bisa nafas. Kondisi sadar, tapi sesak nafas. Dibantulah dengan guru saya namanya Aji. FBI, Aji ini guru saya orang Bali asli dan bisa melakukan hal-hal mistis gitu. Setelah teman saya selesai, kita melanjutkan perjalanan dan sampailah di Tanah Lot. Teman-teman saya mulai turun satu persatu untuk melihat ular yang ada di sana. Saya turun belakangan dengan beberapa teman saya. Lalu saya melihat ke arah Surya. Dia tetap duduk di bangkunya. Saya melihat Surya melotot dengan pandangan ke depan. Saya dan beberapa teman saya lalu mencoba menyadarkan dia. Saya membaca surat-surat pendek. Teman saya membaca doa-doa agama Kristen. Lalu Surya seperti mukanya merah, kaku, tidak bisa digerakkan. Dan dia cuma bilang, nenek. Mana tadi? Kita semua heran. Lalu datanglah guru saya dan dia mencoba untuk menyembuhkan Surya. Tapi tidak bisa. Proses ini cukup lama. Sampai Aji. By the way, Aji itu kasta menurut orang Bali. Sampai Aji di sana pun kewalahan. Sampai akhirnya Surya dibawa menuju tempat ibadahnya umat Hindu. Dibawa masuklah dia ke dalam, lalu diberi air dan disuruh menelan beras putih sambil mengucapkan maaf. Lalu guru saya dan Surya sudah menuju ke tempat makan. Saat menuju arah balik ke hotel, Surya menelpon neneknya. Di sini saya tidak tahu apa yang terjadi. Surya baru menceritakan ini setelah lulus sekolah. Ini kejadian tahun 2017. Surya bercerita, waktu dia dibawa ke pura di Tanah Lot, dia melihat Aji Bali itu seperti orang Islam berdoa. Guru saya bilang ke Surya, minum dan habiskan. Lalu, dia melihat Aji Bali itu berpakaian putih-putih seperti orang Bali. Mohon maaf ya. Lalu dia melihat guru saya membawa air putih dari kolam atau apalah.
ditaruh di kelas dan membawanya dengan tangan seperti orang Islam berdoa. Guru saya bilang ke Surya, minum dan habiskan. Lalu guru saya menjelaskan, ini kamu punya pegangan yang cukup kuat. Lalu ada salah satu orang di dekat Kintamani ingin mengadu ilmu dengan kamu. Kan Aji udah bilang, sebelum berangkat study tour, tolong yang punya pegangan atau ilmu atau apa, tolong ditaruh dulu. Ini kan akibatnya. Lalu guru saya menceritakan di bis kenapa Bali bisa menjadi tanah yang sakral. Itu karena menurut kepercayaan orang Bali, Pulau Bali itu dililit oleh sebuah naga, yang dimana naga itu yang menjaga Pulau Bali untuk hal-hal mistis dari pulau-pulau lain. Dan satu lagi ya kak, ada proyek tol di atas laut di Pulau Bali, Pulau Jawa. Untuk beberapa orang Bali, proyek ini kurang disetujui. Karena menurut kepercayaan orang Bali, naga yang menjaga Pulau Bali itu sebenarnya menjaga itu pulau. Dari saya lupa kak nama orangnya. Jadi dia orang sakti yang ada di Pulau Jawa yang ingin masuk ke Pulau Bali lalu menghancurkannya. Mungkin cukup dulu sih kak ceritanya. Tolong disampaikan ke teman-teman podcast kisah horor untuk selalu menjaga sopan santun dimanapun itu. Karena kita tidak pernah tahu apa yang ada di tempat itu. Sekian kak, terima kasih telah membacakan cerita saya. Mungkin next bakal bercerita tentang pengalaman di rumah kakek saya saat dia nyalon kepala desa. Oke, thank you Angga buat ceritanya. Wah, ini keren sih ceritanya. Tapi yang aku pikir itu kenapa Surya kesurupan itu karena dia habis melakukan hal yang tidak baik sama pacarnya gitu kan, cipok-cipokan gitu di pulau, di salah satu tempat yang ada di Bali gitu loh. Jadi mikirku tuh Surya kesurupan gara-gara dia habis cipokan, kan tidak hal yang tidak baik gitu loh. Lagian study tour, oh iya ya, tapi keren loh, study tour waktu zaman sekolah bisa sampai dari Borobudur, Bromo ke mana? Ke Bali. Iya sih, tapi kan emang ini ya dari Jakarta ya, jadinya kan ngelewatin. Beda kalau aku dari Surabaya ke Bali. Itu pun juga study tour waktu SMP. Lama banget. SMA juga gak ada study tour. Sedih kan? Gitu. Jadi aku mikirnya tuh mereka tuh gara-gara habis cipok-cipokan. Lagian lu juga gak bisa gitu nahan sebentar gitu loh. Gak usah cipok-cipokan sama pacar lu. Mentang-mentang lu study tour ada pacar, seenaknya sendiri cipok-cipokan. Berasa kayak di FTV kali ya. Sayang, kita pacaran yuk di Pulau Bali. Indah sekali pantainya sayang. Mari kita bercumbu di sini. Kita bikin video bokep di sini. Oh enggak lah, maksudnya mungkin romantis gitu ya. Karena Bali itu identik dengan pulau romantis. Pulau pulau eksotis gitu ya. Romantis banget kalau kita biasanya honeymoon atau mungkin liburan ke Bali gitu kan. Tapi benar banget sih, Bali itu merupakan pulau yang sangat mistis ya. Tanah Balinya itu udah, kalau kita udah menginjak tanah di kota Bali, di Pulau Bali itu yang punya kelebihan gitu, berasa banget mistisnya gitu. Jadi aku tuh penasaran banget. Aku sebenarnya tuh pengen banget ke Pulau Bali. Waktu zaman aku masih explore di YouTube itu, hal yang pengen aku lakuin adalah explore di Pulau Bali. Dan yang lokasi yang aku ingin samperin adalah di... Ini malam-malam kok masih ada burung bunyi ya? Di Taman Festival sama Hotel Bedugul. Tapi kalau di Hotel Bedugul itu katanya sudah gak bisa dimasukin lagi. Karena itu kan punyanya asetnya Tommy Soeharto, punyanya keluarga Cendana. Nah, kalau di Taman Festival itu bisa.
tapi ada yang jaga pecalangnya. Nah, aku tuh pengen banget ke situ karena kebetulan banyak banget teman aku di Bali, dan kebetulan teman aku yang di Bali itu anak explore juga, itu kenal sama pecalangnya. Jadi bisa lah untuk koordinasi sama pecalangnya buat explore di sana gitu. Tapi ya belum kesampaian sih sampai sekarang, sampai akhirnya aku vakum di YouTube. Nggak bukan vakum ya, tapi udah pensiun dari YouTube, nggak main YouTube lagi, maksudnya nggak main explore lagi gitu loh. Sampai sekarang belum tersampaikan gitu. Tapi pengen banget sih liburan lagi ke Pulau Bali. Insya Allah lah, nabung corona selesai baru dah ke Bali. Bali. Dan ini juga ada pesan moralnya juga, bener banget apa kata Angga, dimanapun kita berada, entah itu mau ke manapun, walaupun bukan tempat yang sakral pun, seperti mungkin di rumah teman, dimanapun, di kuburan, di jalan, di lokasi-lokasi yang memang terbilang agak sedikit menyeramkan atau tidak menyeramkan ya sama aja, kita harus mematuhi maksudnya kita harus adalah adat sopan santun, tata kramanya, bicaranya dijaga kayak gitu. Karena biasanya itu bukan manusia aja yang tersinggung dengan kata-kata kita, kata-kata sompral kita, melainkan jin-jin pun, makhluk halus pun juga bisa tersinggung dengan kata-kata kita ya, kalau kita sompral sembarangan kayak gitu. Sebenarnya sih banyak banget cerita tentang hal-hal sompral ini yang dialamin sama teman-temanku dulu. Tapi ya next aja lah ya aku cerita ya. Takut kepanjangan bro. Berhubung saya belum dikontrak sama Spotify, jadinya gak usah lama-lama gitu loh. Gak usah sampai sejam. Pengen banget deh dikontrak Spotify biar dapat cuan. Gimana sih caranya? Oke. Next, kita lanjut ke cerita berikutnya yang ada di Google Form. Assalamualaikum Kak, perkenalkan nama aku Lila. Dan aku udah lumayan lama dengerin podcast kakak ini, podcast kisah horor ini. Bahkan ini podcast yang menurut aku bagus banget. Dan sekarang aku mau menceritakan kisahku ya. Kamu terlalu berlebihan Lila. Banyak yang bilang podcast aku itu gak bagus seperti podcast-podcast horor sebelah. Podcast aku tuh norak, kampungan, tahu gak? Bahkan sekarang itu udah keluar dari top chart, tahu gak sih loh? Jadi gak usah terlalu berlebihan. Kalau kamu ngerti podcast aku ini bagus, endorse dong makanan. Ujung-ujungnya endorse. Enggak, bercanda guys. Oke. Jadi dulu keluarga aku tuh masih ngontrak gitu, karena mama aku belum mampu buat beli rumah. Jadi ngontrak dulu. Nah, jadi mama aku ini selalu gonta-ganti pembantu mulu. Waktu itu mama aku jemput pembantu gitu dari Sukabumi. Sebut aja nama pembantuku Iis ya. Itu nama samaran Kak. Nah, kebanyakan nahnya ini. Terus si Mbak Iis ini tuh orangnya lumayan asik gitu. Walaupun dia udah tua, udah punya anak, tapi asik banget buat diajak ngobrol. Kejadian ini tuh dari tahun 2019 sampai 2020 September. Cuman pas 2020 tuh kayak udah biasa gitu, ada suara-suara aneh. Jadi waktu itu mbak aku sama kakak-kakak aku itu lagi ngumpul di kamarnya kakak aku gitu. Ya biasalah, ngobrol-ngobrol hal-hal yang bikin ketawa gitu. Nah, jadi tiba-tiba pas lagi di pertengahan ngobrol tuh, aku haus banget. Oh ya, dan kejadian ini siang hari. Nah, karena aku udah haus banget,
aku langsung inisiatif buat ke dapur dan ambil minum. Nah, aku langsung jalan menuju dapur. Nah, kebanyakan nanya nih. Sampai mana tadi? Nah, sampai di dapur ternyata dapur tuh gelap. Cuman gak gelap banget gitu. Masih ada cahaya matahari. Masa gitu? Matahari masuk gitu. Walaupun dikit banget. Karena aku malas nyalain lampu, ya udah aku biarin gitu. Aku masuk ke dapur tanpa nyalain lampu. Aku tipikal bukan anak yang penakut gitu. Nah, aku buka kulkas. Aku nyari minuman yang dingin. Tapi gak ketemu sama sekali. Ya udah, pikirku aku ingin mengambil air yang di dispenser aja kalau gitu. Lalu saat aku menengok ke belakang, ada perempuan yang lari gitu, cepet banget. Tapi kakinya gak napak di lantai. Bajunya putih, terus rambutnya panjang sebahu. Aku langsung menjatuhkan gelas dan lari sekencang-kencangnya menuju kamar. Saat aku masuk kamar, aku ngos-ngosan hingga saudaraku dan Mbak Iis bertanya, "Ada apa?" Lalu aku menjawab dengan muka yang cemas, "Tadi aku bertemu Miss K. Mungkin, tapi rambutnya tidak panjang, hanya sampai sebahu aja. Oh ya, kebetulan mama dan papaku sedang berada di luar negeri, dan aku hanya berlima aja dengan ketiga saudaraku, dan bibi aku, dan aku. Jadi kita berlima." Lalu saudaraku dan bibi merasa takut habis mendengar cerita itu. Semua jadinya jika ingin ke dapur harus ditemanin. Karena ya cerita dari aku itu. Aku pikir cerita itu hanya akan dipendam berlima aja. Taunya kayaknya bibiku takut juga. Jadi bibiku bilang ke orang tuaku, lalu saat orang tuaku sampai ke rumah, mamaku bertanya, "Apa benar kamu habis ketemu makhluk halus?" Tanya mamaku. Lalu aku bilang kalau itu benar. Tapi aku bertanya, "Dari mana mama tahu semua itu?" Lalu mamaku bilang kalau dia tahu dari Mbak Iis. Ya udahlah, gak terlalu aku ambil pusing. Nah, tiba-tiba entah mengapa saat 2019 akhir, Mbak Iis ini pengen berhenti dari kerjanya. Oh ya, kejadian ini saat November 2019. Dan jadi, kamar Mbak Iis ini tuh ada di atas. Jadi kayak ada tangga dan langsung gak ada ruang apa-apa. Cuman kamar Mbak Iis doang gitu. Dan lantai atas tuh terbuat dari kayu gitu, Kak. Jadi kalau ada orang jalan pasti kedengeran. Nah, kamar itu akhirnya gak dihuni selama 1 tahun. Setelah 1 tahun gak dihuni, di situ tuh kayak ada suara orang jalan. Awalnya takut, cuma lama-kelamaan udah biasa. Akhirnya saat November 2020, kita memutuskan untuk pindah karena rumah kita tuh sering kemasukan banjir. Setelah pindah, udah beberapa bulan pindah, alhamdulillah gak ada kejadian apa-apa. Dan setelah pindah, bibi aku ini mau kerja lagi sama mama aku. Sekian dan terima kasih ya Kak. Sebenarnya masih banyak banget cerita yang bisa aku ceritakan. Tapi kalau menurutku ini udah panjang banget aku ceritainnya. Aku udah panjangin banget ngetiknya. Jadi ya sekian, terima kasih, sehat selalu buat kakak dan semua yang mendengarkan podcast ini. Oke, thank you Lila buat ceritanya ya. Semoga sehat selalu buat Lila dan sekeluarga ya. Nah, jadi gitu guys ceritanya dari Lila. Nah, menurut aku itu ya ini mungkin efek karena rumahnya itu kan yang di lantai atas itu kan kayak rumahku ini ya,
Di lantai atas tuh cuma aku doang penghuninya. Ini baru kejadian kemarin ya. 2 hari yang lalu. Jadi 2 hari yang lalu itu aku nggak bisa tidur. Terus karena sore tuh udah tidur seharian ya. Terus akhirnya aku tuh main domino Hicks. Iya, domino tuh lah. Kalian tahu kan yang lagi permainan yang lagi hits gitu, yang main slot. Terus udah bosen, aku main Mobile Legends. Nah, pada saat aku pas mau login ke Mobile Legends itu, nggak tahu kenapa tiba-tiba dari depan pintu kamarku itu, dari arah kamar mandi mau arah ke kamar itu kayak ada suara orang jalan, tapi jalannya itu dihentak. Jadi kan ini kamar rumahku yang di bagian atas itu kan pernah kan aku ceritain. Jadi di kamar atasku ini kan keramik ya. Jadi kedengeran gitu loh kalau ada orang jalan duk 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 gitu kan. Nah, pada saat aku mau main Mobile Legends itu tiba-tiba kedengar suara kayak orang lari gitu. Bukan lari sih, kayak jalan cepat, tapi ngehentak gitu, duk 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 duk, dan itu seketika langsung merinding cuy, beneran merinding. Soalnya ini beda. Biasanya tuh kalau mamaku ke atas, kan mamaku kalau ke atas itu suka ngentakin juga kakinya. Itu nggak biasa aja gitu loh, nggak merinding disco gitu. Tapi ini beda cuy, merinding banget. Cuma merindingnya tuh cuma sebentar, beberapa detik doang. Habis itu udah biasa. Terus aku ngeliat ke arah luar kamar karena kebetulan pintu kamarku aku buka sedikit gitu kan, nggak ada apa-apa gitu. Nah, aku pikir itu di bulan puasa itu pastinya setan itu pada di kerangkeng gitu loh. Tapi kayaknya menurutku enggak deh. Di bulan puasa itu pasti banyak juga godaan syaitan nirojim ya. Godaan syaiton gitu banyak banget. Jadi kalau ada orang bilang di bulan puasa itu syaiton di kerangkeng, kayaknya menurutku enggak deh. Enggak. Pasti masih ada. Karena kebanyakan jin-jin itu kan suka menggoda manusia agar nggak ikut puasa gitu ya. Dan itu menurutku adalah salah satu gangguan dari jin juga, supaya aku nggak dibolehin sahur gitu. Nah, itu adalah cerita aku di 2 hari yang lalu gitu. Nah, kalau kalian punya cerita yang sama dengan kejadiannya si Lila ini atau kejadian dari aku, kalian bisa langsung aja kirim ceritanya ke podcastkisahhoror@gmail.com. Oke? Nah, langsung kita lanjut ke cerita berikutnya, karena ini adalah episode spesial, episode 90 dan anniversary podcast kisah horor yang ke-1. Jadinya di episode kali ini akan ada 5 cerita sekaligus. Nah, kita langsung lanjut ke cerita berikutnya. Nah, bentar ya. Nah, ini dia. Nah, yuk baca yuk. Nah, ntar mana sih? Nah, ayo kita baca. Oke. Halo Kak Ana. Kali ini gue mau cerita sedikit tentang kisah horor di bekas rumah pesugihan. Kejadiannya udah 6 tahun. Pas gue masih SD kelas 6. Waktu itu gue lagi liburan ke Batam sama nyokap. Sekalian nemenin bokap gue yang kerja di Batam. Waktu itu nyokap gue lagi hamil anak keduanya. Kira-kira umur kandungannya udah hampir 8 bulan, jalan 9 bulan. Sekitar 2-3 minggu kita di Batam. Akhirnya kita mutusin buat pulang ke Jakarta. Tapi ternyata pas mau pulang, nyokap gue tengah malam mules-mules. Dan emang udah dari sore air ketubannya pecah. Pas subuh, nyokap gue kontraksi dan melahirkan Senin pagi.
Akhirnya gue pulang sendiri ke Jakarta naik pesawat. Dan nyokap gue baru bisa balik ke Jakarta 2 minggu kemudian. Karena kondisinya yang baru melahirkan. Dan adik gue yang baru umur beberapa minggu. Gue pulang ke Jakarta. Gue tinggal di daerah Bekasi. Tepatnya di Rawalumbu. Bokap nyokap gue masih di Batam dan gue ditinggal sama pembantu dan supir. Kalau sore mereka pulang gak nginep. Selepas pulang les jam 7:30 malam, supir gue balik. Dan alhasil gue tidur malam sendiri di rumah. Gue gak terlalu besar. Rumah gue gak terlalu besar. Ada 4 kamar tidur. Di depan dekat ruang tamu ini kamar gue. Di tengah kamar bokap nyokap. Di dekat dapur dijadiin lemari pakaian dan di lantai atas kosong. Nah, di kamar tengah ini ada kamar mandi. Tapi dari awal gue dan keluarga nempatin rumah ini, kamar mandi di kamar tengah. Gak pernah dibuka, selalu dikunci. Oh, maksudnya kamar mandi di kamar tengah itu gak pernah dibuka, selalu dikunci. Selalu kekunci. 2 minggu gue tinggal sendiri, gak terjadi apa-apa. Paling gue cuman ngerasa kayak ada orang lewat atau ngeliatin gue. Entah gue hanya sugesti atau apa. Akhirnya nyokap gue balik ke Jakarta. Gue nemenin nyokap tidur di kamar tengah. Jadi kita cuma tinggal bertiga karena bokap gue masih nerusin kerjaannya di Batam. Biasanya kalau anak baru lahir itu katanya wangi. Jadi nenek gue nyuruh nyokap makein bangle. Katanya pengusir setan. Di baju adik gue. Nyokap gue nurut. Waktu itu siang hari gue sama nyokap lagi tidur di kamar tengah. Tiba-tiba nyokap gue kebangun dan nemuin adik gue tidur di lantai. Nyokap gue bingung karena gak mungkin banget secara adik gue ditaruh di pojokan tembok dan nyokap tidur di pinggir kasur biar adik gue gak jatuh. Terus siang-siang juga nyokap gue ngeliat ada cewek jalan dari ruang tamu ke dapur. Rambutnya panjang. Nyokap gue ngira kalau itu gue baru pulang sekolah. Dan pas nyokap gue nyusul ke dapur, gak ada siapa-siapa. Terus pembantu gue juga pernah bilang, pas dia lagi nyetrika di kamar belakang, dia serasa ada yang ngeliatin dan nemenin dia. Jadinya gue udah gonta-ganti pembantu sampai 5 kali. Setelah kejadian itu, puncaknya malam itu, karena kamar tengah itu besar dan nyokap gue takut adik gue kenapa-napa kalau gue tidur di kasur yang sama. Karena gue tidur suka nendangin orang. Akhirnya gue narik kasur satu lagi buat gue tidur. Waktu itu posisinya nyokap sama adik gue tidur ngadep kamar mandi. Dan gue tidur deket pintu ngadep ke mereka. Seingat gue lagi asik baca majalah dan tiba-tiba ketiduran. Terus pas tengah malam jam 12-an gue kebangun. Kaget nyokap gue nangis sambil narik-narik kaki gue buat bangun. Nyokap sambil gendong adik dan gue ditarik keluar rumah sama nyokap. Kebetulan yang dulu punya rumah itu tinggalnya sebelahan sama rumah gue, namanya Bisri. Nyokap gue ngetok-ngetok ke rumah Bu Bisri dan akhirnya dia keluar. Gue di situ masih gak ngerti nyokap gue kenapa. Terus gue dengar percakapan nyokap sama Bu Bisri. Bu, kasih tahu di rumah itu ada apa? Gila ya Bu, kenapa gak bilang dari awal? Terus Bu Bisri kaget dan dia jawab, emang ibu ngeliat?
gak lama Pak Bisri keluar dan nanya, "Kenapa Bu? Ada apa?" Bu Bisri bilang, "Ini toh Pak, si Anu yang dulu dia balik lagi." Pak Bisri pucet. Akhirnya Bu Bisri sama Pak Bisri nganterin kita pulang. Dan nyokap gue cerita apa yang dia alamin. Dan Bu Bisri juga cerita awal mula rumah itu. Jadi ternyata nyokap gue kebangun tengah malam. Dia ngeliat sosok genderuwo tinggi, besar, hitam, dan berbulu. Si genderuwo ini nyodorin alat kelaminnya ke nyokap gue. Dan alat kelaminnya itu persis di depan muka nyokap gue, anjir. Pelecehan ini si genderuwo. Nyokap gue berusaha mau bangun dan ngambil adik gue. Karena nyokap takut adik gue diambil. Tapi berat rasanya buat bangun dari tempat tidur. Akhirnya nyokap gue baca doa dan akhirnya makhluk itu hilang. Nah, ternyata si genderuwo ini katanya suka sama nyokap gue dan pengen nyetubuhin atau ngawinin nyokap gue. Lalu Bu Bisri cerita, awal mula rumah itu dulu kan masih rawa-rawa. Dibangun rumah dan dikontrakin. Penghuni yang dulu ngontrak di situ ternyata suka pesugihan gitu. Segala macam hantu semua ada di situ. Dan di kamar tengah itulah pusatnya. Tepatnya di kamar mandi. Makanya kamar mandi ditutup, gak pernah dibuka. Dan lampunya selalu nyala. Dan katanya juga ada kepala buntung di kamar mandi itu. Ternyata rumah itu adalah bekas rumah pesugihan. Kita kaget banget, shock lah. Akhirnya kita tidur lagi dan berharap gak ada kejadian aneh lagi. Pas mau tidur nyokap gue bilang, "Jangan ganggu saya sama anak saya ya. Saya kan gak ganggu kalian. Kita punya alam masing-masing." Dan gak lama, bingkai foto di kamar gue bergerak sendiri. Entah itu tanda mereka mengiyakan atau malah sebaliknya. Sejak kejadian itu, gue sekeluarga pindah rumah dan setiap rumah yang kita tempati memang ada penghuninya. Tapi mereka hanya sekedar lewat atau menampakkan diri sesaat. Sekedar info ini sih dari almarhum nenek gue. Katanya, memang mereka ada. Mereka punya alam yang sama seperti kita. Makanya, dimanapun kita berada, kita harus jaga sikap dan omongan kita. Ya, intinya sih gak boleh sembarangan. Thank you Kak Ana udah dibacakan ceritanya. Mohon maaf kalau kepanjangan. Sukses selalu buat podcast kisah horor. Oke, thank you ya buat ceritanya. Duh, suka banget deh kalau ada pendengar atau pendengar yang lagi kirim cerita terus endingnya itu ngedoain sukses selalu buat podcast kisah horor. Amin. Semoga podcast kisah horor bisa sukses seperti podcaster sebelah ya, yang lainnya. Lagian ini sih yang aku pikirkan adalah ketika kejadian ini lu masih SD kelas 6 dan pada saat itu lu lagi di Batam sama orang tua dan lu pulang ke Jakarta naik pesawat sendirian gitu kelas 6 SD. Boleh gitu? Dibolehin gitu pulang sendirian naik pesawat gitu? Wih, keren sumpah. Kayak ceritanya Home Alone ya. Nyasar deh. Kevinnya nyasar naik pesawat sendirian. Terus adegan yang menurutku paling serem adalah ketika si genderuwo nyodorin alat kelaminnya ke emaknya dia. Oh shit man. Itu adalah hal yang sangat nyeremin banget gitu loh. Gak bisa ngebayangin segede apa itu kontilnya genderuwo ya. Secara tuh genderuwo kan gede, berbulu, hitam, besar sekali. Dan yang aku pikirkan adalah segede apa
alat kelamin yang disodorkan ke muka nyokapnya dia. Segede apa? Apa segede babon? Segede tangan gue ya, gede banget. Apa segede torpedo? Oh my god. Kalau kalian pernah melihat itu anunya genderuwo, kalian bisa ceritain segede apa gitu ya. Jadi penasaran saya tuh segede apa ya. Pantesan kayak ceritanya yang, lu tahu nggak ceritanya si siapa itu yang dulu viral banget, katanya pernah ditidurin sama Atta Halilintar, DJ atau penyanyi dangdut itu. Terus dia bilang bikin statement di infotainment, katanya dia pernah disetubuhin sama genderuwo berkali-kali, 6 kali lebih, katanya nikmat gitu disetubuhin genderuwo. Gila. Makanya yang aku pikirkan segede apa itu ya. Dengan melihat kegedean genderuwo yang segede langit, gede banget, terus saya membayangkan anunya gitu, segede apa? Apakah nikmat? Apakah membuat kesakitan? Apa membuat kita mati? Ya secara disogro mati cut. Oke. Jadi ngebayangin yang aneh-aneh ya. Oke, next aja lah, kita lanjut ke cerita berikutnya. Udah Ana, gak usah piktor ya, pikiran kotor. Oke. Next, kita lanjut ke cerita berikutnya. Halo Kak Ana, kenalin gue Budi. Gue dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Gue di sini mau nyeritain pengalaman gue yang begitu mengerikan. To the point aja ya. Tempat tinggalku ini di Jalan Batu Benawa Gang 8, anjay, lengkap bro. Jalan Batu Benawa Gang 8, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Di situ dulu ada rumah yang begitu mengerikan. Selama 5 tahun rumah itu tak ada yang menghuni. Selama 5 tahun rumah itu tak ada yang menghuni. Pada suatu malam, aku mau pergi ke rumah temanku di gang sebelah. Sebenarnya takut lewat gang itu, tapi mau gimana lagi? Aku nekat lewat situ juga. Kebetulan waktu itu aku jalan kaki, biar ngilangin rasa takut. Aku sambil main handphone. Tapi saat aku mendekati rumah itu, seperti ada suara anak kecil. Seperti ada suara anak kecil. Di rumah itu gak ada lampunya sama sekali. Aku penasaran orangnya. Aku nyalain senter dari HP-ku. Aku senter tuh rumah yang gelap itu. Dan aku cari-cari di mana berasalnya suara itu. Tetapi gak ngeliat ada apa-apa di situ. Aku terusin aja jalan lagi. Kebetulan dekat rumah kosong itu kan ada sumur. Nah, saat lewat di sumur itu, bahuku kayak ada yang coel. Ketika noleh ke belakang, gak ada siapa-siapa. Aku terusin aja nih, jalan sampai ke rumah temenku. Sampainya di sana, dia nanya. Dianya malah gak ada. Terpaksa aku balik lagi. Tapi aku gak langsung pulang ke rumah. Di depan gangku kan ada ibu-ibu yang jualan gorengan. Nah, aku masih nongkrong di situ sambil nungguin temanku. Kali aja dia lewat di situ. Waktu itu udah pukul 21:56 waktu Indonesia Barat. Ada tetanggaku, dia baru pulang kerja. Aku kenal siapa dia. Kita sebut aja namanya Tia, nama samaran. Pada waktu itu kebetulan Tia diantar sampai depan gang sama omnya.
karena omnya ada urusan. Dia jalan tuh lewat rumah kosong itu selama 20 detik. Dia lari ke arahku. Aku tanya sama dia, "Kenapa lo, Tia? Kok balik lagi?" "Tuh, di depan rumah tuh ada orang duduk-duduk pakai baju putih," jawab Tia. Ntar dulu, PC gue lowbat guys. Ntar ya. Waduh. Gue liatin tuh ke arah rumah kosong itu. Lalu celetuk. Gak ada siapa-siapa, Tia. Tapi dia tetap ketakutan. Sampai-sampai dia minta jemput sama orang tuanya. Selang 3 menit, ortu Tia datang. Terus gue bilang sama ortu Tia kalau dia ketakutan. Sama ortunya dia diajak balik tuh. Tapi dianya gak mau lewat depan rumah itu. Jadi sama ortunya dibawa lewat gang sebelah. Aku juga ikut tuh pulang bareng dia. Sampainya di rumah, wajah dia sudah lain. Kayak orang mati. Jalan dia pun agak aneh. Aku ada ingin ketawa juga. Waktu dia mau masuk rumah, tiba-tiba dia kayak orang melayang. Dan dia bilang sama mamanya sambil pegang kepala, "Mama, kepala Tia berat." Gak lama dia bilang begitu, langsung pingsan. Pas matanya melek, dia malah ketawa-ketawa gak jelas gitu. Terus gak lama dia teriak-teriak. Ternyata dia kesurupan. Banyak tuh tetangga yang datang ke rumah dia. Waktu itu ada tetangga kita yang tahu masalah kesurupan gitu. Dipegang tuh tangan Tia dan kakinya. Biar dia gak ngamuk-ngamuk. Dibacain ayat-ayat Al-Quran di telinga dia. Seramnya malam ketawa-ketawa. Apa sih? Gue bilang tuh dalam hati, "Nih setan kuat banget ya." Dianya melototin gue sambil ngatain gue bangsat. Gila juga nih setan. Sama orang pintar tuh terus dibacain ayat-ayat Al-Quran. Sampai Pak RT di gang kita datang juga. Karena suara Tia yang teriak-teriak tuh kenceng banget. Terus orang pintar itu minta garam sama mamanya Tia. Garamnya tuh pun diletakkan di kaki Tia sama telapak tangannya. Gak lama dia mulai tenang, gak jerit-jerit kayak tadi. Selang 2 menit dia melek tuh. Dan dia heran kenapa kok bisa banyak orang di rumahnya. Lihat dia sadar, gue balik nih ke rumah gue. Sampai di rumah gue langsung masuk kamar. Gue mau mejemin mata gue gak bisa. Kebayang waktu Tia kesurupan tadi. Gue lihat jam udah pukul 23:45. Gue paksain buat tidur. Gue matiin nih lampu kamar gue. Waktu gue mau matiin lampu, pintu kamar gue yang gue udah kunci kebuka sendiri. Gue pikir gue yang lupa ngunci. Gue kunci lagi tuh pintu. Abis gue ngunci, tiba-tiba lemari gue kayak goyang gitu. Gue samperin tuh lemari. Gue buka, gak ada apa-apa di situ. Bulu kudu gue udah mulai merinding. Gue tutup tuh lemari, terus gue tinggal tiduran di ranjang. Saat itu entah kenapa gue jadi takut banget. Sedangkan orang-orang rumah sudah pada tidur. Gue paksain buat pejamkan mata gue. Saat gue mau tutup mata, rambut gue kayak ada yang ngelus. Sontak gue bangun dan duduk. Perasaan gue makin takut. Gue sambil baca ayat-ayat Al-Quran yang gue tahu.
gak lama gue agak tenangan dikit. Meskipun perasaan gue takut saat gue mau pejamkan mata gue lagi. Gila kak, serem banget. Hantu itu tiba-tiba ada di sampingku. Mukanya hancur, matanya merah, bajunya dekil. Ih, amit-amit. Gak mau lagi gue ngelihat kayak gituan. Gue lari keluar kamar gue. Gue masuk ke kamar ortu gue. Jelasnya ortu gue terkejut. Secara gitu udah larut malam. Akhirnya gue putusin tidur sama ortu gue. Esok harinya Pak RT berencana ke rumah kosong itu. Mau masang lampu 25 watt. Biar gak ada kejadian-kejadian yang gak diinginin. Sekarang rumah itu ada yang nempatin kak. Tapi kadang si pemilik rumah suka diganggu sama setan-setan yang ada di situ. Sering juga di rumah itu diadain pengajian. Dan anak pemilik itu sering bangun pada pukul 1 dini hari. Dan katanya anaknya sering ngobrol sendiri dan sering main sendirian. Mungkin sampai sini dulu kak cerita dariku. Lain kali aku share lagi cerita-cerita yang mistik. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam tulisan dan perkataan. Maklum kak, baru pertama ini aku gabung ke cerita podcast kisah horor. Thanks kak. Oke, thank you Budi buat cerita lo. Gila nih, serem banget ya. Kesurupan cuy, karena aku udah pernah ngalamin rasanya kesurupan, teriak-teriak sampai ujung gang itu kedengeran. Wih, gila cuy. Bayangin dari lokasi gue kesurupan sama ujung gang itu sekitar 50 sampai 100 meter. Sampai 300 meter lah. Itu kedengeran coy. Gila. Tapi mungkin lu ya, lu mau ini karena efek, karena kamu diganggu tuh karena efek. Biasanya tuh kalau kita habis kejadian ada, ya pokoknya mau kemanapun, dari manapun itu, biasakan sebelum tidur atau masuk rumah atau masuk kamar itu biasakan untuk cuci kaki, cuci tangan. Biar setan-setan atau kuman-kuman yang nempel pada tubuh kita itu pada pergi gitu loh. Pada luntur sama air gitu. Jadi dibiasakan untuk cuci kaki, cuci tangan. Biar gak terjadi kejadian hal yang tidak diinginkan. Jadi termasuk lo itu juga mungkin karena lo lupa cuci kaki, cuci tangan, akhirnya digangguin gitu sob. Gitu deh. Lagian lu ada orang kesurupan malah ketawa-ketawa. Lu yang gila, lu yang kesurupan. Orang kesurupan lu malah takut sebenarnya, bukan mau malah ketawa anjir. Gila. Terus waktu si Budi bilang apa? Gila, ini setan kuat juga. Tiba-tiba si setannya langsung ngeliatin si Budi sambil bilang bangsat. Padahal tuh Budinya tuh ngomongnya dalam hati cuy. Katanya si Budi kan ngomongnya dalam hati. Berarti si setan itu punya telepati cuy. Punya kemampuan untuk membaca apa yang ada dalam pikiran lo. Apa yang ada dalam hati lo. Anjay, hati. Secara coy udah main hati ke hati gitu kan. Gue aja yang main ke hati aja masih kandas. Gimana perasaannya si setan itu ya. Anjay. Oke. Kayaknya cuma sampai 4 cerita aja ya udah aku bacain untuk hari ini di episode 90 anniversary podcast kisah horor yang pertama. Karena waktunya udah gak cukup lagi. Udah masuki menit ke 58. Udah mau 60 menit ya. So, buat kalian semua yang mau mendengarkan podcast kisah horor, kalian langsung aja mampir ke Spotify. Jangan lupa klik tombol follow di Spotify kalian agar kalian selalu update cerita horor terbaru. Dan buat kalian yang mempunyai cerita-cerita horor, entah itu pengalaman kalian sendiri, kakek, ayah, ibu, kakak, adik, nenek,
tetangga, pacar, pelakor, selingkuhan lo atau siapapun itu juga, kalian bisa langsung aja kirim ceritanya ke podcastkisahhoror@gmail.com ataupun di DM Instagram Podcast Kisah Horor, di Instagram Ana Olive, serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram Podcast Kisah Horor. Dan nantikan cerita-cerita horor berikutnya di episode terbaru, episode 91. Terima kasih. Saya Ana di sini dan sampai jumpa. Happy birthday buat Podcast Kisah Horor.